Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini dan pastiin kalian udah like dan subscribe channel ini ya guys. Jadi di sini gue kedatangan teman-teman gue. Hai. Kenalin, gue Lucy dan ini temen gue namanya Dinda dan ini April. Kita udah lama banget ya guys nggak ketemu semenjak ada corona. Bener, sekitar bulan Januari terakhir kita ketemu. Dan harusnya kita masuk kuliah tanggal 16 Maret, tapi kita nggak ada kelas dan akhirnya diputuskan untuk belajar di rumah dan baru kali ini lagi kita ketemu. Betul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seleksi jalur zonasi PPDB DKI gunakan kriteria usia. PPDB atau yang sering disebut dengan penerimaan peserta didik baru sekarang lagi ramai diperbincangkan. Pemprov DKI Jakarta membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 melalui jalur zonasi untuk 3 jenjang yaitu SD, SMP, dan SMA. Jadi guys, di sini yang mau gue bahas sama teman-teman gue itu yaitu peraturan pemerintah DKI Jakarta yang baru tentang diberlakukannya sistem zonasi kriteria usia. Kira-kira mengenai hal tersebut, apakah kalian berdua setuju dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah? Kalau gue sih setuju ya. Kalau gue agak kurang setuju sih. Wah, beda-beda nih pendapatnya. Kira-kira apa sih alasannya yang bikin lu berdua setuju sama enggaknya? Ya, jadi kenapa gue lebih milih setuju kepada pemerintah DKI itu karena memang benar banyak banget masyarakat miskin yang tersingkir di jalur zonasi normal yang biasa itu yang dulu memakai kriteria umum. Karena nilai akademik yang belum mampu bersaing dan kurangnya fasilitas belajar pastinya beda dengan masyarakat yang mampu. Dan juga biasanya nih masyarakat miskin atau yang kurang mampu itu nggak bisa masuk sekolah negeri, pasti diharuskan ke sekolah swasta yang nilainya di bawah rata-rata gitu loh. Tapi kembali lagi karena kekurangan biaya di masyarakat, yang mau nggak mau dia harus putus sekolah karena kekurangan biaya. Yang akhirnya banyak masyarakat yang kurang mampu itu adalah siswa-siswa yang akhirnya nggak bersekolah lagi gitu. Maka dari itu Pemprov Jakarta membuat untuk pendidikan yang merata gitu, dari yang miskin ke yang kurang mampu sampai yang mampu itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Karena pendidikan itu kan harus banget nyampe 12 tahun kan minimal. Maka dari itu gue setuju adanya zonasi kriteria sesuai umur ini gitu. Karena untuk yang berprestasi gitu juga kan, untuk yang berprestasi itu kan sebenarnya ada jalur khusus ya, jalur khusus untuk berprestasi juga. Jadi itu menurut gue pemerintah nggak membuat siswa-siswa yang berprestasi ini nggak kehilangan tempat untuk berprestasi di atau mau masuk ke sekolah negeri tersebut gitu. Terus gimana kalau menurut lu, Pril? Kan lu nggak setuju, alasannya apa? Menurut gue sih kayak nggak make sense aja kalau sistem zonasi kriteria usia ini dijadiin jalur buat masuk sekolah. Kayak kasihan yang udah belajar selama ini, yang kayak udah mati-matian belajar terus kesalip sama umurnya yang lebih tua dari dia. Banyak orang tua yang merasa kecewa, dirugiin juga pasti. Bahkan kayak gue sering lihat nih di Twitter kayak anak-anak siswa ya, mungkin yang mau masuk SMP atau SMA kayak jadi kesel sendiri gitu sama peraturan pemerintah ini. Kayak kesel, terus ada yang ketakutan juga kayak bisa nggak ya gue masuk sekolah yang gue pengen, kayak gitu pasti ada ketakutan juga. Terus kayak iseng-isengnya kemarin gue juga lihat PPDB di sekolah mana gitu ya. Biasanya kan kalau PPDB kemarin-kemarin kayak peringkatnya tuh nomor 1 ya paling yang prestasinya paling tinggi ya. Tapi kemarin itu gue lihat yang ada di atas, yang peringkat 1 itu malah
usianya yang 17 tahun, 18 tahun, itu yang ada di atas. Kayak nggak adil sih, mereka yang benar-benar berjuang mati-matian buat masuk sekolah yang mereka pengen, kesalip sama umur, cuman sama umur yang lebih tua dari mereka aja gitu. Kayak salah goblok. Nggak adil. Nggak apa-apa, nanti dikira. Ah, susah bener. Kata nggak sih gua ke Apa? Enggak. Enggak. Kata nggak sih? Dan 1, 2, 3. Nggak adil aja sih menurut gue buat mereka yang berjuang mati-matian buat sekolah yang mereka pengen gitu, terus harus kesalip sama cuman umur doang gitu. Kayak misalkan nih ada umur 19-18 tahun baru masuk SMA, yang nilainya juga pas-pasan, yang dia kayak berkali-kali nggak naik kelas, terus bisa gitu lolos, sedangkan yang nilainya bagus aja tapi umurnya muda terus nggak lolos gitu kan kayak lucu banget dah. Terus gue juga baca-baca nih di berita, banyak dari orang tua juga yang protes akan zonasi ini, terus kayak ngelakuin unjuk rasa lah, demo gitu ke gedung Balai Rakyat Kota DKI, nuntut Gubernur Anies Baswedan ngambil tindakan untuk menghapus kriteria usia. Bahkan mereka orang tua juga berunjuk rasa dengan menggunakan seragam sekolah sebagai simbol dari protes mereka. Terus Ketua RAPI juga ngomong, katanya ini akan jadi presiden yang buruk di mana orang tua dan siswa akan beranggapan tidak perlu pintar bersekolah, itu yang penting umurnya tua untuk bisa masuk sekolah negeri. Bener sih, gue setuju banget sama kata Pak Hari ini. Karena apa ya, dengan ditetapkannya sistem zonasi umur ini bakalan berdampak banget buat siswa-siswa kedepannya sih. Kayak mereka tuh jadi males-malesan karena ya saingan mereka bukan soal prestasi lagi tapi melainkan umur gitu sih menurut gua. Dan menurut kalian, gimana seharusnya pendidikan di DKI Jakarta ini supaya maju dan berkembang? Misalkan pemerintah tetap kekeh untuk mengadakan zonasi kriteria sesuai umur, menurut lo gimana sih? Menurut gua sih ya, kalau misalnya emang pemerintah tetap ngadain zonasi kriteria umur ini, mending kayak kuotanya atau iya kuotanya sih harus diperbanyak, daya tampung atau kuota pendaftarannya itu harus diperbanyak lagi. Kalau menurut gue kan emang dari awal gue emang udah setuju sih ya kan dengan adanya zonasi kriteria sesuai umur ini. Mungkin bener kata April, mungkin ditambah aja jalur pendaftarannya, jalur penerimaan siswa-siswinya, atau ditambah kuota untuk pendaftaran gitu sih, supaya ya pokoknya ngebuat seadil-adil mungkin gitu bagi masyarakat yang kurang mampu maupun yang mampu dalam keuangan atau ekonomi gitulah istilahnya. Gue udah denger nih pendapat dari kalian. Kalau menurut gue di sini gue netral aja sih. Gue nggak bisa nyalain pemerintah dan gue juga nggak bisa nyalain pendapat orang-orang yang berargumen di luar sana. Pokoknya apapun keputusan yang bakal pemerintah buat, semoga akan menjadi keputusan yang terbaik untuk pendidikan di DKI Jakarta ini. Benar.